Pemirsa, varian baru COVID-19 yang dinamakan AY4.2 disebut-sebut dapat berpotensi mengkhawatirkan jika tidak segera dicegah. Namun menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, varian ini bukanlah varian baru dan masyarakat diminta tidak panik karena penelitian terkait varian ini masih berlangsung. Ya, akan tetapi varian ini bagian dari jenis Delta yang mengalami perubahan atau mutasi tambahan. Jenis varian AY dari mutasi Delta ini cukup beragam, yaitu dari AY1 hingga AY28. Ditegaskannya bahwa saat ini belum bisa diambil kesimpulan terkait karakteristik khusus yang dimiliki varian tersebut. Terkait hal tersebut, pemerintah memaksimalkan pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan, yaitu karantina perjalanan 3M, 3T, dan vaksin, agar dapat mencegah masuknya semua jenis varian baru sekaligus meminimalisir pembentukan mutasi baru di dalam negeri. Sementara itu, pemerintah tak ingin varian COVID-19 Delta Plus AY4.2 masuk ke tanah air. Saat ini varian asal Inggris tersebut telah sampai ke Malaysia. Pemerintah pun berencana membuka opsi pengetatan bagi pelaku perjalanan internasional yang tiba di tanah air. Ya, Luhut mengatakan pemerintah membuka opsi untuk memperketat kembali pergerakan orang di periode libur Natal dan Tahun Baru dan juga menaikkan kembali durasi karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia. Hal itu dilakukan demi mencegah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah kini sedang evaluasi apakah penahanan mobilitas penduduk ini akan tetap diterapkan kembali dan pelaksanaan dari PCR. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog dengan Pak Ahmad Rusjan Utomo, ahli biologi molekuler yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Ahmad, tadi sempat disinggung mengenai adanya ancaman varian Delta plus AY4.2. Bagaimana potensi Indonesia tadi masuknya varian baru tersebut, karena kita mengingat Indonesia saat ini sedang open border? Ya, ini tergantung kepada seluruh rakyat Indonesia Raya. Ya, ini pilihannya di rekan-rekan semuanya. Kalau kita memilih untuk betul-betul melakukan apa yang seharusnya dilakukan, misalnya tadi screening yang lebih ketat, ya, terutama pada mereka yang baru pulang dari luar negeri, dan ingat di luar negeri saat ini sedang mau 4 musim dingin, udah mulai dingin. Artinya apa? Artinya lebih mudah di sana penularannya karena gedung tertutup. Yang kedua, kekuatan kita dalam kontak telusur ini juga harus kita kita tekankan juga, dan juga kesadaran bahwa untuk saat ini kita belum betul-betul bebas. Jadi menggunakan masker, melakukan vaksinasi, itu semua adalah hal yang kita perlu lakukan bersama. Dan itu akhirnya tergantung dari kita semua. Kalau tidak perlu pergi-pergi, jangan pergi-pergi kecuali kalau memang itu sangat esensial. Tapi Pak Ahmad, kalau kita melihat aturan karantina di Indonesia saat ini hanya 3 hari, apakah dengan 3 hari tadi virus varian Delta tersebut bisa dicegah masuk ke Indonesia? Ya, itu bisa ada 3 hari, bisa 5 hari, itu semua tergantung kebijakan. Yang penting adalah setiap mereka yang pulang itu betul-betul terdata. Sehingga nanti kalau ada outbreak itu bisa terlihat, dan kita akan pasti evaluasi apakah betul 3 hari itu sudah cukup atau tidak, ya kan? Yang penting sekarang adalah enforcement-nya. Kalau memang ditetapkan 3 hari, pastikan 3 hari, tidak boleh di-korting menjadi 1 hari misalnya. Gitu. Ini penegakan hukumnya juga harus ketat sekali. Baik, berdasarkan pembelajaran dari kasus varian Delta AY4.2 di Malaysia, begitu saat di tes pertama kali PCR negatif, kemudian 7 hari setelah karantina dites baru positif begitu, dan itu varian baru. Nah, menurut Anda dengan 3 hari tersebut apakah cukup beresiko ketika memang tadi pengetesannya dilakukan dalam waktu singkat? Ya betul, memang risiko tidak bisa dihindari, namanya risiko tidak akan bisa nol gitu kan. Jadi ini tergantung dari kebijakan. Kalau kebijakan sudah menetapkan 3 hari, tinggal konsistensinya saja. Dan kalau ternyata terbukti munculnya klaster dengan cepat gara-gara misalnya tadi ya ditetapkan 3 hari tadi itu, ya nanti kita harus adjust gitu. Karena kan bagaimanapun kita juga harus melihat apa yang disebut dengan risk benefit analysisnya kan. Apakah kita mau totally complete total border atau tutup atau tidak, itu kan tentu juga bisa jadi pertimbangan. Akan tetapi kuncinya adalah yang penting surveillance-nya yang betul-betul harus kuat. Jadi siapa yang datang, kapan mereka datang, bagaimana gejalanya, kontak telusurnya, ya dicari dari 30 kontak eratnya misalnya, itu yang harus kita waspadai. Jadi menurut saya justru sekarang kita perlukan adalah konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut. Baik, Menteri Marifest Luhut Binsar Panjaitan mengatakan varian Delta AY4.2 ini lebih ganas 15% dari varian Delta sebelumnya, menurut Anda?
Jadi kalau kita bilang ganas itu kan perlu ada yang disebut dengan definisi ganas itu Ya. apa ya. Jadi kalau saya lihat dari datanya memang ada tambahan mutasi pada AY42 dibandingkan moyangnya, yaitu Ya. delta saja, itu delta only, ini kan delta plus gitu. Kita sih belum mendapatkan data biokimia, cara kerja molekulernya, belum ada tambahan data apakah dia membuat mereka menjadi, misalnya nih kita ketahui kan kebanyakan dia menyerang paru dan organ cerna misalnya. Apakah ada tambahan misalnya dia menyerang organ yang lain misalnya? Apakah tingkat kematian lebih tinggi? Itu masih harus dilihat lagi. Yang pasti delta sendiri itu memang menularnya lebih mudah gitu. Jadi kalaupun misalnya dia ditambahkan 15%, mungkin kita nggak akan merasakan bedanya. Jadi yang sekarang kita perlu waspadai, yang syukurnya ya ini masih virus yang sama. Jadi itu yang berita bagusnya. Jadi penambahan seperti itu nampaknya begini. Saya tuh agak ragu dia menjadi makin ganas atau makin mematikan. Justru kalau dia makin mematikan itu jelek buat virus, bagus buat kita. Kenapa? Kita lebih mudah untuk mengenali orang yang terkena itu. Tapi nampaknya sekarang kita masih dalam posisi sulit karena masih banyak OTG dan orang yang divaksinasi dia juga bisa jadi OTG yang sempurna kalau dia tidak menggunakan masker gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Baik, yang menarik adalah ketika varian baru tersebut kenapa sih selalu muncul di luar negara Indonesia, terutama di Inggris begitu. Bagaimana sebenarnya varian baru ini bisa muncul di daerah asalnya? Apakah memang karakteristik daripada daerah itu sendiri mendukung adanya varian baru? Ya, ini menarik sekali. Kalau kita lihat, misalnya di Inggris misalnya, Inggris itu kan demografinya banyakkan orang lansia daripada orang muda. Kalau Indonesia itu kan kebalik, kebanyakan orang muda dan sedikit orang lansia, ya itu terbalik. Dan kita tahu virus itu lebih awet di orang-orang tua. Gitu. Karena apa? Orang tua itu cenderung lebih lemah, dia lebih lambat untuk mengclearance virus. Karena dia lebih lambat, akhirnya virus punya istilahnya sandbox, dia bisa bermain di situ, dia bisa berkreasi, dia bisa berinovasi, dia bisa bermutasi. Sehingga itu bisa menjelaskan mengapa muncul varian-varian tersebut di daerah misalnya seperti Inggris. Tapi tidak hanya lansia. Kita juga tahu itu juga muncul dari India. Padahal India juga mungkin mirip Indonesia kan, banyak istilahnya orang muda sebetulnya. Tapi sekarang kita bicara masalah jumlah. Walaupun lebih sedikit, tapi jumlahnya banyak. Jadi walaupun persentase sedikit, tapi jumlahnya banyak. Ya artinya apa? Ya sama juga. Berarti kuncinya adalah memang bagaimana kita berinteraksi. Nah masalah di Inggris itu, Bu Irma, karena kan mereka punya 4 musim. Sehingga ketika musim dingin mereka nggak bisa beraktivitas di luar dengan mudah, mereka harus di dalam dan menggunakan heater pemanas. Itu membuat udara makin kering. Kalau udara kering di dalam itu virus makin mudah menular. Kalau di Indonesia tantangannya AC juga membuat itu kering. Nah sebab dari itu semua makanya memang cara kita berinteraksi jadi kita tidak melarang orang beraktivitas, tapi ketika beraktivitas tolong pahami biologinya bahwa virus ini mencari orang. Nah, apalagi orangnya belum divaksinasi, orang yang saling berdekatan, orang tidak menggunakan masker, itu yang sudah pahami. Jadi aktivitas tetap bisa selama kita istilahnya betul-betul menahan diri untuk jangan istilahnya euforia. Itu yang harus betul-betul kita tekankan. Baik Pak Ahmad, yang menarik lagi mengenai mutasi virus corona ini yang terus terjadi ketika memang perilaku virus yang memang selalu bermutasi, lalu sampai kapan kita ini harus menghadapi virus corona karena virus terus bermutasi begitu? Ya, kalau kita duga sebetulnya mutasinya ini arahnya menjadi semakin lemah. Ya, kenapa? Karena virus itu kan dia punya total genetik mereka itu sekitar 3.000 huruf, 30.000 huruf ya, 30.000 huruf. Nah, saat ini kan mereka bermutasi, artinya mereka mulai menghabiskan stok huruf mereka kan. Nah, pada akhirnya ketika stok hurufnya mereka sudah habis, tidak ada lagi yang mereka bisa mutasi, mereka sudah seperti itu karakteristiknya gitu. Sementara manusia makin cerdik ya kan, kita makin tahu perangainya, apalagi dari sisi vaksinasi sudah mulai banyak yang melakukan hal itu, dan kita juga tahu hidup sehat itu juga penting. Artinya apa? Kurangi gula, sering olahraga ya, jangan menjadi mager, malas sekarang nggak boleh, harus aktif bergerak gitu kan, olahraga, makan sehat gitu kan, kurangi gula, itu juga sudah menjadi buffer juga sebetulnya. Sehingga virus sudah mulai kehilangan inang juga ya kan. Artinya memang pada akhirnya saya
yakin sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir, itu akan hilang kok. Itu akan Baik, hilang. artinya ada harapan begitu daripada masyarakat dan penduduk seluruh dunia ini untuk terhindar dari virus corona begitu. Terima kasih Pak Ahmad Rusjan Utomo, ahli biologi molekuler, sudah berbagi informasi bersama kami, dan pemirsa MNC News masih akan kembali. Namun sebelum itu masih ada informasi lain ini sebagai antisipasi penyebaran virus COVID-19 gelombang 3 yang diprediksi akan terjadi pada hingga awal tahun 2020. Pemerintah telah memutuskan untuk mendatangkan obat Molnupiravir yang disebut sebagai obat antivirus oral pertama untuk pasien COVID-19. Kementerian Kesehatan memastikan pada akhir tahun 2021 ini akan kedatangan obat Molnupiravir yang disebut-sebut sebagai obat antivirus oral pertama untuk pasien COVID-19. Kedatangan Molnupiravir pada bulan Desember ini sedang diupayakan pemerintah dengan telah melobi Merck untuk membeli 600 hingga 1 juta tablet. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya gelombang 3 penyebaran virus COVID-19 di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, nantinya obat Molnupiravir ini akan dibanderol dengan harga 40 hingga 50 dolar Amerika Serikat atau di bawah 1 juta rupiah. Hitung-hitungan kami antara 40 sampai 50 dolar. Jadi nggak terlalu mahal, di bawah 1 juta. Nah, Molnupiravir ini diberikan ke orang yang saturasinya masih di atas 95. Jadi kalau dia positif, tapi saturasinya nggak harus ke rumah sakit, masih di atas 94 atau 95, dikasih obat ini, hasil uji klinis di luar negeri 50% bisa sembuh, ya tidak masuk ke rumah sakit. Molnupiravir ini sudah memberikan lisensinya untuk 8 pabrik di India untuk bikin, yang sudah kita lakukan. Di halaman berikutnya adalah kemarin saya sudah ke Amerika, deal dengan Merck, rencananya kita akan beli dulu. Sementara ya mungkin 600 sampai 1 juta tablet, 600.000 sampai 1 juta dapat bulan Desember. Jadi mempersiapkan diri ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi seenggaknya kita punya stok obat. Molnupiravir ini digadang-gadang mampu melawan virus corona varian Delta, Gamma, dan Mu. Pasalnya, berdasarkan hasil uji klinis terhadap 762 orang dewasa rawat jalan, telah terjadi pengurangan risiko rawat inap atau kematian pasien sebesar 50%. Selain itu, pengobatan pasien COVID-19 dengan Molnupiravir membutuhkan 2 kali 800 mg selama 5 hari. Dari Jakarta, Riken Wardi, IDX Channel. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.